adalah filsuf Yunani yang meskipun teori-teori gagasan-gagasannya sudah dari 2400 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini banyak teori-teorinya itu yang bukan saja masih relevan, tapi juga belum mampu dijangkau oleh umumnya sarjana di zaman modern kita sekarang ini. Jangan heran ketika Alfred North Whitehead, filsuf Amerika, ahli sains, peneliti sejarah peradaban, Whitehead sampai bilang bahwa seluruh sejarah pemikiran dunia barat hanyalah rangkaian catatan kaki mengenai Plato. Hanyalah rangkaian footnote. Profesor Jacques Barsun mengungkap perasaan takjubnya pada Plato dengan mengatakan begini: sejauh manapun pemikiran saya pergi menjelajah, saya bertemu dengan Plato yang sedang berjalan pulang. Ide-ide Plato memang sangat besar, sangat dalam dan penting. Nah, di antara sangat banyak idenya, ada 3 yang menurut Plato sendiri sangat mengguncang. 3 itu adalah: 1, kesetaraan gender, emansipasi wanita; 2, hapus lembaga perkawinan demi pendidikan anak secara optimal oleh negara; dan 3, kepemimpinan oleh para filsuf atau philosopher king. Gagasan-gagasan seperti itu memang sangat mengguncang pada zamannya Plato 2400 tahun lalu. Karena bahkan sudah dalam zaman kita sekarang pun sangat banyak laki-laki modern yang secara kultural mindsetnya masih sangat berpola pikir patriarkalisme. Perempuan tidak boleh lebih tinggi berperan. Tidak boleh lebih tinggi dari peran laki-laki. Masih banyak suami modern yang mengalami ketidakseimbangan jiwa jika istrinya berperan lebih tinggi atau bahkan lebih sukses karir dari dia. Begitu pula gagasan kedua itu, pengamatan Plato tentang segala ketidaknormalan yang justru harus terjadi dalam norma-norma perkawinan. Itu sampai sekarang. Juga yang dia lihat tentang tidak optimalnya pendidikan anak oleh orang tuanya sendiri. Walaupun ya khusus ide yang kedua itu, hapus lembaga perkawinan, itu adalah keliru. Karena Plato hanya mendasarkan gagasannya itu di atas budaya zamannya. Pendidikan anak generasi muda mutlak butuh curahan kasih sayang. Dan itu secara alami paling bisa optimal diharapkan dari orang tua sendiri. Yang penting, ya ini yang menjadi halangan bagi banyak rumah-rumah tangga baru, orang tua yang masih muda, yaitu karena kesibukannya tersita mencari nafkah, maka mereka tidak berhasil mendidik dan mencurahkan kasih sayang pada anak-anak. Maka itulah mengapa negara sebenarnya harus menanggulangi masalah pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Nah, tentang ide filosofir king, pemimpin negara katanya harus seorang filsuf. Itu sungguh-sungguh gagasan yang sangat menjungkir balikan, bukan saja menggoncang, menjungkir balikan pola pikir di zamannya. Karena dulu
pemimpin negara adalah sebaliknya dari pemikir. Pemimpin negara adalah sudah secara alamiah itu penakluk, seorang penakluk, conqueror, pencabut nyawa sebanyaknya orang, gitu. Penakluk atau keturunan para penakluk, dinasti dari sang penakluk. Ide Plato itu sampai sekarang masih sangat relevan, baik dari perspektif negatif maupun positif. Perspektif negatif itu misalnya, masyarakat sampai sekarang menilai sangat layak pemimpin yang bukan pemikir. Yang penting bagi kebanyakan masyarakat, calon pemimpin itu bisa memberi uang. Dialah yang akan dipilih. Masyarakat pun suka dipimpin, pada dasarnya suka dipimpin oleh penakluk. Suka dipimpin oleh diktator. Itu yang sangat tepat dilihat oleh ahli psikologi sosial, Erich Fromm, yaitu masyarakat yang melarikan diri dari kebebasan. Jadi bukan memperjuangkan kebebasan, tapi justru secara naluri ingin melarikan diri dari kebebasan. Escape from freedom. Masyarakat yang belum tumbuh dewasa. Tapi yang terpenting dari teori Plato tentang kepemimpinan filsuf itu adalah karena filsuf menurut Plato adalah jenis manusia yang selalu setia memenuhi panggilan kodrati makhluk manusia. Jadi begini, pada dasarnya semua orang terpanggil secara kodrati, tapi tidak semua orang memenuhi panggilan itu. Tidak semua orang memenuhi panggilan fitriahnya itu. Nah, filsuf adalah orang-orang, segelintir orang yang setia memenuhi panggilan itu. Setia untuk merindukan dunia kebenaran, cinta akan kebenaran, filosofia, mencintai alam kemurnian, eros pada alam kemurnian, kata Plato, dunia kemurnian, di mana kebenaran sejati berada, kebenaran tertinggi, kebenaran yang menyatu dengan cinta, kebaikan, dan maka keadilan dan keindahan. Nah, adakah pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin yang selalu dan selamanya memperjuangkan kebenaran setinggi-tingginya dan keadilan yang seadil-adilnya?